Halo semua, perkenalkan nama saya Sean Gabriel Alessandro Siregar dengan NPM 21150610992. Di sini saya akan memberi penjelasan singkat tentang materi mata kuliah logika. Pada materi ini kita akan membahas pengantar dan konsep dasar logika, pengantar logika proporsional dan tabel kebenaran, proposisi majemuk, tautologi kontradiksi kontingensi dan ekuivalen logis, penyederhanaan dan strategi pembalikan, tabel semantik dan bentuk normal. Pada pertemuan 1 ada pengantar dan konsep dasar logika. Di sini, logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar. Menalar di sini artinya mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Logika didasarkan pada hubungan-hubungan antar kalimat pernyataan atau statements. Yang bisa digunakan pada logika adalah kalimat-kalimat yang mempunyai nilai, yaitu benar atau salah. Nah, kalimat yang memiliki nilai benar atau salah itu disebut proposisi. Sini ada contoh soal yang akan saya berikan. Berikut adalah contoh soal dari pertemuan 1, yaitu pengantar dan konsep dasar logika. Terdapat sebuah argumen, yaitu 1 kg paku lebih berat dari 1 kg kapas. Di sini kita suruh menentukan, apakah ini sebuah pernyataan? Jawabannya, ya, ini adalah sebuah pernyataan. Karena 1 kg paku lebih berat dari 1 kg kapas menyatakan suatu pendapat. Yang kedua, apakah ini proposisi? Ya, ini proposisi karena kalimat argumen ini bisa dinyatakan dalam suatu nilai kebenaran, yaitu true atau false. Jadi kita centang dulu. Yang terakhir adalah apa nilai dari kebenaran proposisi ini? Jika kita lihat 1 kg paku lebih berat dari 1 kg kapas. Pernyataan ini masuk false atau salah karena di kenyataannya 1 kg paku Berikutnya, pada pertemuan 2, pengantar logika ada pengantar logika proporsional dan tabel kebenaran. Di sini ada beberapa bentuk proposisi. Ada 4 bentuk proposisi. Yang pertama, proposisi atomik atau memiliki satu statements atau satu kalimat. Yang kedua, proposisi majemuk yang disatukan dengan perangkai dan atau or. Yang ketiga ada implikasi, terdiri dari jika maka. Yang keempat adalah biimplikasi, itu jika dan hanya jika. Di sini tabel kebenaran, suatu tabel yang menunjukkan secara sistematis satu demi satu nilai-nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proposisi-proposisi yang disatukan dengan perangkai logika. Ini adalah perangkai logika. Ada beberapa perangkai logika. Yang pertama, tidak atau bukan, itu disebutnya not atau negasi. Contohnya misalnya, orang itu tinggi, dinegasikan atau digunakan ini menjadi orang itu tidak tinggi, bukan orang itu pendek. Jadi orang itu tidak tinggi. Yang kedua, perangkai dan atau and menyatukan dua proposisi. Misalnya, saya adalah mahasiswa Unila. Proposisi yang kedua adalah saya ada di prodi Teknik Informatika. Jika menggunakan perangkai dan, jadi saya adalah mahasiswa Unila dan di prodi Teknik Informatika. Yang ketiga adalah atau or. Itu untuk menyatukan dua kalimat juga. Misal, ibu sedang memasak, ibu sedang menyapu, disatukan jadi ibu sedang memasak atau sedang menyapu. Yang keempat ada digunakan pada kalimat implikasi jika maka. Misalnya, jika yang pertama saya makan, yang kedua saya kenyang. Jika disatukan dengan perangkai, maka jika saya makan, maka saya kenyang. Contoh perangkai logika yang terakhir adalah jika dan hanya jika. If and only if. Misalnya, proposisi yang pertama, saya hidup sehat. Proposisi yang kedua, saya berolahraga. Jadi, ini
jika dan hanya jikanya, jika saya hidup sehat jika dan hanya jika saya berolahraga. Nah, ini contoh soal untuk pertemuan kedua. Berikut adalah contoh soal dari pertemuan 2, yaitu proposisi dan tabel kebenaran. Terdapat sebuah argumen yang menyatakan ibu memasak atau ibu menyapu. Misal, kalimat ibu memasak dilambangkan sebagai P dan ibu menyapu sebagai Q. Untuk membuat tabel kebenaran, kita tentukan dulu dengan rumus 2N banyak barisnya. N ini adalah jumlah dari variabel yang ada, yaitu P dan Q. Karena cuma 2, jadi 2 pangkat 2, yang hasilnya adalah 4. Jadi dapat 4 baris, 1, 2, 3, 4. Sini kita menentukan nilai kebenarannya P atau Q. Sesuai hukum dari logika, P atau Q jika true maka hasilnya akan true, false, true, false, dan menjadi false. Di pertemuan ketiga kita membahas proposisi majemuk. Nih, di proposisi majemuk misal ada P dan Q. Itu proposisi atomik, yaitu proposisi yang satu saja. Nah, ada 4 macam proposisi majemuknya. Yang pertama konjungsi, itu diinikan dan atau dinotasikan dengan panah yang ke atas, seperti panah ke atas. Yang macam kedua ada disjungsi, P atau Q, notasinya P, terus seperti angka pakai huruf V dan Q. Yang ketiga ada ingkaran atau negasi, yaitu tidak P, notasinya ada seperti garis melengkung P. Dan yang terakhir disjungsi eksklusif, P atau Q tapi bukan keduanya, yaitu P tambah ada lingkaran Q. Berikut adalah contoh soal dari proposisi majemuk. Berikut adalah contoh soal dari pertemuan 3, preposisi majemuk. Di sini kita ditanya, buktikan bahwa kedua argumen ini menyatakan hal yang sama. Argumen yang pertama adalah orang sukses tidak malas. Argumen kedua adalah orang malas tidak sukses. Kita misalkan dulu, jika orang sukses itu dimisalkan sebagai A, orang malas sebagai B. Jadi argumen 1 bentuk logikanya, jika A maka negasi B, karena A itu orang sukses dan B orang malas dinegasikan jadi orang tidak malas. Yang argumen kedua B maka negasi A, B itu orang malas, negasi adalah tidak sukses. Lalu kita masukkan ke dalam tabel kebenaran. Sesuai hukum logika, A maka negasi B jadinya negasi A atau negasi B. Karena negasi A false, nilainya false. Sini true false jadi true false jadi true jadi true. Sebelahnya juga dari false jadi false true jadi true false jadi true, dan true menjadi true. Nah, kita lihat di kedua argumen ini nilai kebenarannya sama. Pada argumen pada saat A B-nya true dia menjadi false. Ini true dan true. Jadi dapat disimpulkan bahwa argumen 1 ekuivalen dengan argumen 2 dan kedua argumen ini menyatakan hal yang sama. Pada pertemuan keempat kita membahas pembuktian validitas argumen. Nah, jika semua hipotesa benar dan kesimpulan benar, argumen itulah yang dikatakan argumen valid. Sebaliknya, kalau hipotesanya benar tapi kesimpulannya salah, nah argumen itu tidak valid. Beberapa cara untuk membuktikan validitas argumen adalah dengan membuktikan dengan tabel kebenaran dan membuktikan dengan penarikan kesimpulan. Berikut adalah contoh soal pembuktian validitas menggunakan tabel kebenaran dan penarikan kesimpulan. Berikut adalah contoh soal untuk pertemuan 4, pembuktian validitas argumen.
Membuktikan validitas argumen dengan penarikan kesimpulan. Argumen pertama adalah jika makan maka kenyang, argumen kedua jika kenyang maka tidur, dan argumen tiga adalah saya makan, dan kesimpulannya adalah saya tidur. Misal kalimat saya makan dibesarkan dengan P, kalimat saya kenyang dibesarkan dengan Q, dan saya tidur dibesarkan dengan R. Jadi argumennya adalah jika P maka Q, Q maka R, dan P dengan kesimpulan R. Kesimpulannya kita taruh di sini. Tahapan yang pertama adalah kita gunakan modus ponen pada nomor 3. Itu modus ponen. Kita tuliskan di sini ya. Modus ponen modus ponen 1, 3. Itu modus ponen 1 dengan 3. Pada modus ponen 3 kita terdapat P maka Q, P. Kita mendapat kesimpulan Q. Maka kita tuliskan di sini Q. Q ini dapat dari modus ponen 1,3. Tahap berikutnya kita lakukan juga modus ponen terhadap nomor yang keempat. 4 ini kita gunakan dengan nomor 2. Jadi kita tulis dulu modus ponen 2,4. Pada modus ponen ini kita gunakan Q maka R, Q. Di sini Q maka R, Q, maka kesimpulan yang bisa kita dapat adalah R. Jadi kita tuliskan di sini R. Nah, di sini adalah kesimpulan yang bisa kita dapat. Kesimpulan ini sama dengan kesimpulan ini. Jadi terbukti kalau argumen ini valid. Itu nilai kebenarannya benar, tidak salah. Berikutnya pada pertemuan 5, kita akan bahas tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan ekuivalensi logis. Yang pertama ada tautologi. Tautologi itu proposisi majemuk yang nilai kebenarannya benar atau true untuk setiap nilai kebenaran variabelnya. Apapun argumen awalnya, jadi kesimpulannya adalah true. Yang kedua, kontradiksi. Itu kalau proposisi majemuk, nilai kebenarannya selalu salah, jadi kebalikannya dari tautologi. Yang berikutnya ada kontingensi. Itu proposisi yang majemuk, yang nilai kebenarannya ada yang benar dan juga ada yang salah. Yang terakhir itu ekuivalensi logis. Itu dua buah ekspresi logika adalah tautologi, maka kedua buah ekspresi logika ekuivalen secara logis. Demikian juga kontradiksi. Dalam kontingensi, jika nilai T atau F pada tabel kebenaran dalam urutan yang sama, maka disebut ekuivalensi secara logis. Berikutlah contoh soal pada pertemuan kelima. Berikut adalah contoh soal untuk pertemuan 5, yaitu tautologi dan ekuivalensi logis. Di sini kita ditanyakan untuk apakah argumen di bawah termasuk ekuivalensi logis. Terdapat A dan B ekuivalensi logis dengan B dan A. Jadi kita buktikan. Pertama sudah ditulis tabel kebenarannya, tinggal kita tuliskan saja. Di sini A dan B bernilai true karena true. Sini kita dapat false. Sini true. Di sini harusnya false ya. Jadi di sini false dan di sini false. Di sini true, sini false, sini false, sini false. Nah, di sini kita bisa melihat kalau nilai kebenaran A dan B dan A nilainya semuanya sama. Jadi kita dapat simpulkan kalau ini valid atau kedua argumen ini ekuivalensi logis. Pada pertemuan ke-6, kita akan mempelajari penyederhanaan dari strategi pembalikan.
pada penyederhanaan itu dilakukan menggunakan hukum-hukum logika. Penyederhanaan ini dilakukan sampai ke bentuk yang paling sederhana. Di penyederhanaan, perangkaian logika implikasi dan biimplikasi disederhanakan menjadi perangkai logika dan, or, atau yang negasi. Strategi pembalikan atau refutation strategy itu adalah digunakan untuk membuktikan validitas dan juga untuk memastikan nilai-nilai premis yang benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Teknik ini mirip dengan teknik penyederhanaan, tapi bedanya kesimpulan argumen itu kesimpulan akhirnya itu harus disalahkan. Jadi nilai dari kesimpulan akhirnya itu dinegasikan. Nah, di konsistensi ada yang namanya konsistensi. Di konsistensi ini jika pernyataan itu tersebut secara simultan benar semua, jadi kesimpulannya benar semua. Konsistensi dapat dibuktikan dengan membuat pernyataan menjadi ekspresi logika, terus dibuktikan lewat tabel kebenaran. Berikut adalah contoh soal pada pertemuan 6. Berikut adalah contoh soal dari pertemuan 6, yaitu penyederhanaan dan strategi pembalikan. Di sini kita disuruh menyederhanakan argumen ini. A dan B dalam kurung A atau B ekuivalen dengan A. Di sini yang pertama kita lakukan, kita menggunakan hukum identitas, yaitu A ini kita pisahkan. Jadi harusnya di sini jadi A atau false dan A atau B ekuivalen dengan A. Lalu kita menggunakan hukum distributif, yaitu kita keluarkan A-nya. Jadi kita keluarkan A-nya, kita tulis A-nya dulu. A atau tulis F dan B ekuivalen dengan A. Yang berikutnya kita menggunakan hukum nul, yaitu pada F dan B, karena hukum nul itu apapun kalau dengan false itu nilainya akan false lagi. Jadi kita tulis A atau false ekuivalen dengan A. Yang terakhir kita hukum identitas, apapun yang diataukan dengan F akan menjadi argumen itu sendiri. Jadi terakhir kita A ekuivalen dengan A. Jadi kesimpulan akhirnya A ekuivalen dengan A. Ini adalah bentuk paling sederhana di benar. Pada pertemuan terakhir, pertemuan 7, pada pertemuan 7 kita membahas tableau semantik. Tableau semantik itu proposisi yang disusun atau dibangun berdasarkan aturan tertentu. Biasanya dibentuk dari atas dan berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan. Ini adalah aturan-aturan tableau semantik. Yang pertama, A dan B ditulis seperti A, B ke bawah. Yang kedua, A atau B dibuat bercabang A ke B, A dan cabang B. Yang ketiga, A implikasi B, jika A maka B. Itu dibuatnya disederhanakan dulu, jadi negasi A atau B, lalu dibuat rantingnya, negasi A atau B. Yang keempat itu B implikasi disederhanakan lagi, jadi A dan B atau negasi A dan negasi B. Yang kelima ini aturan negasi ganda, negasi A dibuat jadi A. Yang keenam itu negasi A dan B ini menggunakan aturan De Morgan, jadinya atau negasi A atau negasi B. Yang ketujuh menggunakan aturan De Morgan juga, negasi A atau B disatukan jadi negasi A dan negasi B. Yang kedelapan negasi A maka B itu disederhanakan lalu menggunakan De Morgan. Yang kesembilan juga sama seperti aturan nomor 4, lalu menggunakan
prinsip De Morgan. Nah, di aturan yang terakhir, jika ada bentuk A dan negasinya, negasi A, dalam satu cabang, maka terjadi ketidakkonsistenan pada cabang tersebut, dan cabang tersebut dinyatakan tertutup dan tidak bisa dikembangkan lagi. Misalnya nih, maksudnya itu kayak andai A itu sama dengan saya makan. Jadi, misalnya argumen saya makan bernilai true, lalu di negasinya ada argumen saya tidak makan juga bernilai true. Jadi kan tidak konsisten tuh nilainya. Jadi makanya dinyatakan tertutup. Berikut adalah contoh soal untuk pertemuan 7. Berikut adalah contoh soal untuk pertemuan 7. Di sini kita ditanya, apakah himpunan ini bersama-sama konsisten? Ini membahas dengan tableau semantik A dan B, A atau B maka C. Yang terakhir adalah negasi C. Yang pertama kita perlu buat adalah kita tuliskan semuanya dalam urutan. Yang pertama 1 A dan B. Yang kedua A atau B maka C. Yang ketiga ada negasi C. Yang pertama kita urutkan dulu, kita keluarkan yang tidak bercabang. 4 A, B. Karena C-nya sudah keluar jadi kita tidak usah tuliskan lagi. Jadi di sini sudah ada negasi C, A, B. Nah, karena di sini ada ini jadi kita sederhanakan jadi atau kita sederhananya ada negasi A atau B yang kurung, yang di sini ada C. Karena di sini ada C dan di sini ada negasi C, maka cabang ini sudah ditutup. Berikutnya ada ini. Sesuai pada hukum De Morgan, maka di sini akan diubah. Di sini tulis dulu nomor 6. Diubah menjadi negasi A dan negasi B. Nah, karena di sini sudah ada A dan ada B dan di sini ada negasi A dan B, maka cabang ini tertutup. Dengan demikian semua cabang tertutup dan dapat disimpulkan bahwa himpunan ini bersama-sama tidak konsisten karena tidak, yaitu tertutup semua. Sekian video penjelasan pada mata kuliah logika dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.